Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Himawan dengan NIM E111911069 dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Womonomics sebagai strategi dalam pemulihan tenaga kerja Jepang akibat krisis demografi. Sebelum saya memulai, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hardi Alunaza SDSIP MHI karena telah memberikan kesempatan untuk saya untuk melakukan presentasi pada hari ini. Pada latar belakang, dapat diketahui dalam era globalisasi saat ini hampir seluruh negara di dunia terlibat dalam persaingan ekonomi yang tak dapat terhindari baik oleh negara maju maupun negara kembang. Dalam perekonomian dunia, Jepang tergolong dalam negara maju yang perekonomian memiliki pengaruh besar dalam kegiatan pasar global, yang dimana ekonomi pasar global Jepang sendiri berada dalam urutan ketiga menyaingi AS dan China. Pengaruh dari etos kerja yang tinggi dalam kalangan para pekerja Jepang juga merupakan salah satu alasan mengapa Jepang dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Bahkan budaya kerja keras Jepang sendiri yang tertanam pada masyarakat Jepang sudah diakui oleh dunia. Namun di balik pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, Jepang memiliki sebuah tantangan dalam negara mereka sendiri yang harus segera mereka tangani agar dapat terus bersaing dalam perekonomian dunia. Tantangan tersebut adalah penurunan tenaga kerja yang diakibatkan oleh krisis demografi Jepang. Hal ini disebabkan karena belakangan ini banyak di antaranya masyarakat Jepang yang memutuskan untuk tidak menikah dan berkeinginan untuk hidup mandiri dengan berbagai alasan, terutama bagi kalangan wanita. Salah satu alasannya ialah keinginan untuk mendapatkan pencapaian tertinggi dalam karirnya yang kemudian menimbulkan ketidakinginan untuk disibukkan oleh urusan rumah tangga. Hal ini kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran wanita Jepang yang dulunya menganggap pernikahan sebagai fondasi bagi perekonomian mereka, sehingga dan pada akhirnya berubah menjadi budaya tidak menikah. Adanya faktor tersebut menyebabkan adanya perubahan dalam pemikiran masyarakat Jepang terhadap pernikahan, sehingga Jepang pun menjadi salah satu negara yang populasi penduduknya semakin lama semakin menurun. Menurut laporan oleh Ministry of Internal Affairs and Communication, the Population of Japan atau MIC melaporkan bahwa jumlah bayi yang lahir di Jepang turun di bawah 1 juta, tepatnya 951.000 pada tahun 2016. Untuk pertama kalinya sejak dilakukannya pendataan di tahun 1899. Center for Strategic and International Studies juga memprediksi bahwa pada tahun 2010 dan sampai 2060 Jepang akan mengalami penurunan populasi sebanyak 30%, sedangkan untuk populasi tenaga kerjanya akan menurun sebanyak 21%. Penurunan angka kelahiran kini telah menjadi hal yang begitu serius bagi negara Jepang, sehingga Surat Kabar Nasional Jepang Sankei Shimbun pun meminta Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menyatakan bahwa penurunan populasi Jepang sebagai keadaan darurat nasional dan meminta Abe untuk segera mengambil tindakan. Dalam menanggapi pernyataan tersebut pun, Perdana Menteri Shinzo Abe membuat sebuah kebijakan sebagai solusi dalam menanggapi masalah tersebut yang bernama kebijakan Womonomics. Sebagai bagian dari panah ketiga dari kebijakan 3 panah Abenomics, yaitu reformasi struktural, Abe mengadopsi sebuah kebijakan yang disebut sebagai Womonomics. Womonomics ini digunakan sebagai strategi masa pemerintah Shinzo Abe untuk menangani krisis demografi, yang dimana konsep dasar dari kebijakan ini adalah untuk mendorong partisipasi para wanita Jepang untuk bekerja dan kontribusi mereka akan dihargai dengan gaji dan yang sesuai dengan keterampilan dan bakat dan ambisi mereka. Namun langkah-langkah yang dilakukan pada masa pemerintahan Shinzo Abe dinilai masih belum cukup untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja di Jepang. Menurut surat kabar Jepang Asahi Shimbun, Kabinet Jepang Yoshihide Suga telah mengajukan sebuah rencana ekonomi yang itu dengan melonggarkan kebijakan imigrasi di negaranya. Itu dengan dilonggarkannya imigrasi, maka akan memungkinkan lebih banyak para pekerja asing untuk masuk ke Jepang dalam upaya untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh krisis demografi tersebut. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengapa kebijakan Womonomics dianggap kurang
efektif dalam menangani menurunnya tenaga kerja Jepang yang disebabkan oleh krisis demografi. Nah, teori dan konsep yang digunakan ialah teori Keynesianisme dan konsep demografi. Teori Keynesianisme merupakan teori ekonomi yang berorientasi pada intervensi pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Teori ini muncul dari ide seorang ekonom yang bernama John Maynard Keynes dalam memahami fenomena Great Depression tahun 1930 yang dimana pengangguran merupakan masalah utama yang perlu ditangani. Keynes melalui bukunya yang berjudul End of Laissez-faire menyatakan bahwa penguasa politik atau pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi melalui implementasi kebijakan. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana pentingnya peran ekonomi makro dan pemerintah dalam pembangkitan perekonomian suatu negara. Keynes percaya bahwa kebijakan dari pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran. Sehubungan dengan apa yang terjadi di Jepang pada masa pemerintahan Shibuya Abe dengan diberlakukannya kebijakan Womenomics ini sebagai bentuk intervensi dari pemerintah Jepang diharapkan mampu untuk memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang dialami. Untuk konsep demografi di sini merupakan konsep yang mempelajari tentang jumlah, komposisi penduduk, persebaran teritorial migrasi, perubahan penduduk serta faktor-faktor penyebab dalam perubahan tersebut. Penyebab perubahan tersebut yang dimaksud adalah fertilitas, mortalitas, migrasi, dan perubahan status. Philip dan Otis juga menjelaskan bahwa struktur penduduk memiliki sifat yang tidak selalu konsisten dan dapat berubah-ubah kapanpun. Dan perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya proses demografi. Oleh karena itu, dalam konsep ini dapat dijadikan fondasi untuk menjelaskan krisis demografi yang terjadi di Jepang. Karena apa yang terjadi di Jepang itu terjadi karena adanya perubahan pada fertilitas masyarakat Jepang sehingga terjadi perubahan secara besar dalam komposisi penduduknya. Berikut adalah kerangka penelitian. Nah, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimana dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan, menganalisis, memproses kejadian yang sedang terjadi dalam fenomena yang dibahas secara rinci. Terus langkah-langkah yang dilakukan adalah identifikasi masalah, merumuskan masalah, melakukan studi pustaka, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Untuk adapun lokasi dan waktu dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lokasi yang dilakukan adalah di Perpustakaan Besar Universitas Tanjung Pura. Dan penelitian ini dilaksanakan pada periode 2022 sampai 2023. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau library research. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan instrumen pendukung seperti e-book, jurnal, skripsi, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif sebagai prosedur dalam proses pemecahan masalah, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan objek yang telah ditetapkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini adalah krisis demografi dengan keadaan saat ini melalui fakta-fakta yang telah terjadi. Untuk unit analisis dan eksplanasi, unit analisis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah kebijakan Womenomics Jepang, dan unit eksplanasi krisis demografi. Dengan level of analysis induksionis, karena unit analisis berada dalam level individu kelompok dan unit eksplanasi berada dalam level negara bangsa. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.